ya, ada getaran yang tadi pas itu kok saya bergetar mau bahas yang ayat yang ini ya. Jadi nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya dari godaan-godaan syaitan. Saya sedikit ingin membahas tentang ini tadi, entah kenapa saya kok ada rasa ingin membahas tentang ini ya. Jadi kan di sini nih ayat yang ini tuh ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kau mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi memang ternyata ya ada kecenderungan kita itu memilih iblis sebagai pemimpin ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati ya ketika kita tidak memilih Allah sebagai pemimpin kita, atau artinya sebagai zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah, zat yang kita harapkan segalanya, maka kita akan beralih ke yang sebaliknya ya. Akhirnya kita berharap kepada iblis ya. Nah, di sini ya, hati-hati. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim ya. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya, bukan banyak ya, ada lah ya, kan di sini kan memang ada ya orang-orang yang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, berikutnya ma asyhadtuhum, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya. Nah, berarti ya iblis itu punya cucu, punya anak. Berarti banyak ya, Masya Allah, banyak. Untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah ibaratnya kayak ya, bukan ya, mengutuk, makanya disebut sebagai ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Jadi memang udah dikutuk ini syaitan. Kita berlindung hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, berarti kita sedang mengikuti ajarannya syaitan. Nauzubillah ya. Nah, kemudian di sini, dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, Allah berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka ya. Aduh, ini ya, Masya Allah Ustadz, ayat ini adalah garpu tala yang saya baca. Kadang-kadang ada getaran begitu ya, ada getaran yang tadi pas itu kok saya bergetar mau bahas yang ayat yang ini ya. Jadi nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya dari godaan-godaan syaitan. Jadi nanti pas di neraka itu Allah nantang gitu. Coba mana ya sekutu-sekutu kalian yang kalian tuh minta pertolongan kepada mereka selain daripada aku. Mana coba ya, sekarang bisa nggak nolong? Nggak bisa ya. Tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan di neraka. Nauzubillah. Dan orang-orang yang berdosa, nah ini yang tadi tuh wara'al mujrimun, dan orang-orang yang berdosa melihat, waro'a ini melihatlah ya, mujrimun orang yang berdosa, an-nar neraka. Orang-orang yang berdosa itu akhirnya melihat neraka gitu, kaget mereka. Ya Allah, ternyata neraka begitu dahsyat. Kalau tahu begini mah pasti aku beribadah di dunia itu ya. Masya Allah. Wara'al mujrimun ya. Maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya
Ya Allah, tapi udah nggak bisa nyesel lagi. Ini kan bab tentang orang-orang yang Allah gambarkan nanti akan masuk gitu. Kan kita nggak tahu, kita termasuk orang itu apa bukan gitu. Kita termasuk orang ya yang terjerumuskan oleh yang terjerumus itu atau bukan. Makanya kita ngambil pelajaran. Makanya Allah bilang nih, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh kami telah ulang-ulang bagi manusia ini dalam Al-Quran macam-macam perumpamaan. Udah dijelasin segala hal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya Allah, kambing kagak bantah ya. Kambing begitu-begitu ya, nggak ngebantah. Pohon kagak ngebantah. Allah katakan ya, A, dilakukan langsung A. Di kita ya, udah Allah kasih. Ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dibantah juga. Ya Allah, ya. Udah dikasih berbagai macam perumpamaan, masih ngebantah juga ya. Allah karim ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti ini ya. Wa ma mana'an nas ay yu'minu ya, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jadi banyak orang-orang yang terhalang gitu dari keimanan itu karena dia nunggu. Emang ada azab, emang ada azab. Coba ya, kayaknya nggak ada azab gitu. Jadi dosa berakibat azab kan di dunia dan di akhirat. Nah cuma ini nantang nih ya. Nantang orang yang seperti ini, dia nantang. Mana nggak ada tuh azab. Katanya dikasih azab, saya nggak dapat azab tuh. Jadi sebagian dari kita nggak mau beriman itu karena begitu. Udah dikasih tahu riba itu akan membuat hidup jadi sengsara, ya nggak akan membuat hidup jadi nggak bagus. Tapi gimana lagi, harus pinjol gitu, harus minjem online gitu. Belum kok nggak kenapa-napa kok, pinjol enak gitu, pinjaman online gitu ya. Tapi apa yang terjadi ya, dia nggak beriman. Udah dikasih tahu tuh riba nggak boleh, udah dikasih tahu yang ini nggak boleh, tapi diterabas semuanya. Maka kenapa dia menerabas itu? Karena dia nungguin azab, nantang sama Allah ya. Mana azab belum datang, mana azab belum datang. Katanya gitu kan, ada hujan batu, petir, halilintar. Aku enggak tuh gitu ya. Aku hidupnya baik-baik aja. Nah ini termasuk orang-orang yang ditipu oleh dirinya sendiri ya. Ini namanya, kalau seandainya dia dikasih sama Allah ya, segala macam kemewahan dunia, ya itu namanya tadarruj ya. Disungkurkan nanti ya, dia ayo ayo silahkan nanti pas saatnya dijatuhkan. Makanya tadi wara'al mujrimuna nar, dan akhirnya orang-orang yang kayak begitu tuh di neraka akhirnya nyesel, baru ngelihat dia wara'al mujrimuna nar ya, nauzubillah. Nah jangan sampai kita menjadi orang yang nungguin azab gitu. Mana azab gitu. Jadi azab di dunia ada, terus Allah kasih tuh. Nah azab-azab yang udah kelihatan kita itu ya, mbok ya jadi pelajaran gitu. Nggak usah nunggu hujan batu. Debt collector aja udah azab gitu. Iya, debt collector aja udah azab. Bahkan kalau seandainya kita tuh udah hatinya lembut ya, itu hati nggak nyaman aja udah azab gitu. Hati nggak nyaman aja udah azab. Kalau kita paham, kesel, bete,
ya, marah-marah, itu udah azab sebenarnya. Cuma kan kita kagak tahu tuh. Ya, kita baru nemu mau ngomong azab itu kalau udah ada tsunami gitu. Pas tsunami gitu kan, baru gitu. Ya. Kita tsunami ngegulung baru, oh ini dia azab gitu. Padahal azab itu nggak bisa sholat malam juga azab. Ya. Nggak bisa ke masjid juga azab, ya. Nggak bersilaturahim juga azab, ya. Nggak bisa puasa juga azab. Nggak nikmat dalam sholat juga azab. Jadi itu azab tuh, azab-azab yang bagi orang yang halus gitu, yang mengetahuinya. Tapi kalau kita nggak, yang kayak gitu kita masih belum iniin, liatin debt collector datang itu azab. Orang menghina diri kita itu azab. Sebabnya karena diri kita sendiri gitu. Karena diri kita sendiri. Nah, terus gimana dong Pak Nas cara menghilangkannya, ya? Cara menghilangkannya. Kalau kita dapat ayat-ayat yang seperti ini, ya, kita dapat ayat-ayat azab, peringatan, itu jadikan sebagai muhasabah. Jadikan sebagai cermin, ya. Aduh, saya lagi diomelin sama Allah nih gitu, ya. Aduh, saya lagi diazab, lagi ditegur sama Allah. Nah, teguran Allah itu kita nerima aja, Allah akan percepat gitu. Misalnya nih, aduh Pak Nas, saya baru tahu ya Pak Nas. Sebenarnya udah tahu dari dulu Pak Nas, riba itu nggak boleh Pak Nas. Pinjaman online itu pasti nanti ujungnya nggak bagus Pak Nas. Tapi saya waktu dulu terpaksa Pak Nas. Terus kemudian dapet nih ayat ini, gitu ya. Ya, pas dapat ayat ini gitu. Terus kemudian langsung astagfirullahaladzim, benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Nah, terus kemudian dibaca-baca nih, ulang-ulang nih gitu. Allah akan percepat segalanya. Pemulihannya, ya. Pemulihannya. Allah akan percepat, ya. Bukankah corona ini azab Allah? Iya. Cuma gini ya. Kalau buat orang yang beriman, azab yang terjadi malah jadi nikmat buat orang yang beriman. Kayak corona ya, ini azab gitu bagi sebagian orang, tapi kabar baik bagi orang-orang yang beriman. Yang bagi orang yang beriman tadinya dia harus bolak-balik ya, luntang-luntung gitu ya, menyebarkan dakwah gitu. Terus kemudian dengan ini akhirnya dakwah jadi lebih mudah. Itu juga bagian dari nikmat, ada hikmah. Ya di balik azab. Tapi memang ini azab ya, corona ini azab. Azab apa? Ada sebuah hadis ya, ketika kemaksiatan merajalela maka Allah akan turunkan wabah gitu ya. Jadi ketika kemaksiatan merajalela Allah akan turunkan wabah ya. Ayatnya mana? Ayatnya ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Dalilnya ya. Dalilnya, maaf ya, nggak kekejar. Pokoknya nanti kalau itu saya sampaikan di channel deh. Jadi orang-orang yang ketika kemaksiatan merajalela, fahisyah merajalela, ya Allah kasih azab berupa wabah corona. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu tuh wabah corona itu jadi jalan mati syahid kan. Ya. Bagi orang yang beriman. Ya. Nah, kita posisinya gimana? Ya, jangan-jangan saya diazab. Jadi ada dua tuh ya, mubasyirina wa munzirin. Kabar gembira dan kabar peringatan. Jadi dalam setiap kejadian itu kita ambil dua hal itu ya. Nah, ya di sini ya. Nah, ini ya. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Ya. Dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Mubasyirina wa munzirin. Ya. Jadi dalam setiap azab kayak corona begini ada azabnya, peringatannya, ambil peringatannya. Oh iya ya, peringatannya diambil. Tapi ada mubasyirina, ada juga
kabar gembiranya. Kabar gembiranya apa? Mati syahid. Ya, itu kabar gembiranya. Wabah ya, orang yang unik juga ya. Nah, ini ada satu hikmah ya. Nikmat corona, banyak tempat kemaksiatan di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, ditutup. Ya, orang jadi akhirnya ya. Tapi sekarang banyak orang-orang yang mau di neraka. Itu gimana ya? Ya. Udah, orang-orang mah biarin aja. Sekarang tinggal ayat ini diturunkan untuk kita, bukan untuk orang. Gimana kalau ayat ini diturunkan untuk kita? Wara'al mujrimuna nar. Ya, sebut nama Anda. Wara'al mujrimuna nar. Ketika Nasrullah melihat neraka, tuh rasanya beda dengan ketika orang-orang itu pada ngelihat neraka, beda. Coba sebut namanya, coba sekarang deh. Wara'al mujrimuna nar diartikan dengan ketika Nasrullah, sebut nama Anda, melihat neraka, gitu. Langsung merinding langsung. Ketika Nasrullah melihat neraka. Jadi kita nggak usah nunjuk orang. Ketika ada ayat-ayat tentang peringatan, tunjuk diri sendiri. Ya. Coba deh, ya, sebut nama Anda. Wara'al mujrimuna nar diganti dengan wara'an Nasrullah nar. Ya, cuma nama Nasrullah ini. Aduh, mudah-mudahan jadi doa ya. Nggak bisa diganti itu ayatnya. Ketika, ini kita gantinya artinya aja. Ketika Nasrullah melihat neraka, coba deh, ente baca. Ya, kita baca dah tuh. Ya, sebut namanya. Itu langsung merinding semua. Ya Allah. Coba selama ini kita baca Al-Quran itu kita ngelihat orang. Ya. Kita ngelihat orang. Ibarat kaca ya. Kita bukan ngelihat diri kita sendiri, malah ngaca lo gitu kan. Tuh langsung merinding. Coba deh. Wara'al mujrimuna nar. Ini ya, mana-mana. Wara'al mujrimuna nar. Ini ya. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka. Jangan dibilangin orang-orang berdosa, langsung sebut diri. Ya. Masya Allah ya. Nih katanya. Ketika Maria masuk neraka, aduh. Ya, melihat, jangan masuk ya, jangan masuk. Ketika Nasrullah melihat neraka, gitu ya, merinding. Makanya para ulama itu ketika mereka dapetin ayat-ayat yang kayak gini itu langsung gemeteran gitu. Wara'al mujrimunan nar. Kadang-kadang nggak bisa terus tuh. Wara'al mujrimunan nar. Wara'al mujrimunan nar. Wara'al mujrimunan nar. Wara'al mujrimunan nar. Masya Allah. Wara'al mujrimunan nar. Nanti kalau kita lagi mau buat dosa, baca ayat ini. Wara'al mujrimunan nar. Wara'al mujrimunan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rem gitu ya kepada kita untuk berbuat dosa ya. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Dan tidaklah kami mengutus nabi melainkan sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan. Tapi orang-orang kafir, nah ketika disebut ini, tapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil. Sebut lagi nama kita. Tapi Nasrullah membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan Nasrullah menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap Nasrullah sebagai olok-olokan. Jadi sebut namanya gitu supaya Al-Quran tuh nancep gitu. Ini kan sebenarnya ketika Allah sebut mereka itu kan jadi pelajaran gitu loh buat kita yang baca gitu kan.
Jadi Nabi turun gitu. Kan Al-Quran masih ada, hadis masih ada gitu ya. Tapi ya gitu, tetapi Nasrullah bantah dengan yang batil agar dengan demikian Nasrullah dapat melenyapkan yang hak, dan Nasrullah menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap Nasrullah sebagai olok-olokan. Kerasa itu baca Quran, kerasa itu baca Quran. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Allah. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati Nasrullah, sehingga Nasrullah tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga Nasrullah, dan kendati pun kamu menyuruh Nasrullah kepada petunjuk, niscaya Nasrullah tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Kerasa tuh, kerasa tuh ya. Sebut nama kita ya. Mereka itu sebut nama saya. Jadi bukan mereka itu di sini maksudnya bukan nunjuk orang gitu loh. Mereka. Bukan. Ini gitu. Ini. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun. Nah, ketika kita baca Garpu Tala itu selalu ada susunan yang membuat kita merinding, takut, dan juga ada penyembuhnya. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab Nasrullah karena perbuatan Nasrullah, tentu dia akan menyegerakan azab bagi Nasrullah. Tapi bagi Nasrullah ada waktu yang tertentu untuk mendapatkan azab yang Nasrullah sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Ya. Ya bagusnya sih memang ngerti bahasa Arab ya, lebih enak, lebih nikmat gitu. Tapi kalau enggak ya, karena 80% ya ayat Al-Quran tuh bisa kok kita baca dengan terjemahan 80% ya. Artinya Allah pasti tahu sih, Allah pasti tahu ya. Al-Quran tuh cocok bukan cuma buat para doktor, para profesor. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika Nasrullah berbuat zalim. Masya Allah. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan Nasrullah. Aduh ya. Tapi di sini yang positifnya di sini, di mana? Di sini nih. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Di sini diulang-ulang. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. Tuhanmu, Tuhan Nasrullah yang Maha Pengampun, mempunyai rahmat gitu ya. Begitu ya. Jadi sampai akhirnya kita jadi ngulang-ngulang gitu ya, ngulang-ngulang. Dan ini jadi peringatan. Demikian ya potongannya sampai 59 potongan tadi itu ya. Jadi dari tadi entah kenapa saya tergetar untuk mentadaburi ya ayat-ayat ini, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini ada bisa belajar bahasa Arab di LBIQ pendaftaran 1 September. LBIQ. Coba teman-teman cari itu tuh LBIQ. Pendaftarannya kemana ya? Yang mau belajar bahasa Arab ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.